wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilm yang kita ambil dari kitab Miftah Daris Sa'adah wa Mansyur Wilayati Ahlil Ilmi wal Iradah. Kita sudah membaca sisi yang ke-30 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk sisi yang ke-31. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-wajhu al-hadi wath-thalathun, sisi yang ke-31, annahu subhanahu damma ahlal jahli fi mawadi'a katsiratin min kitabihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencela, dhamma mencela, ahlal jahl mencela orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, pada fi mawadi'a katsiratin min kitabih, pada banyak tempat di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Quran. Jadi pada sisi yang ke-31 ini beliau menyebutkan tercelanya orang-orang yang tidak punya ilmu. Allah mencela mereka. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, walakin aktsarahum yajhalun, ini celaan dalam surah Al-An'am ayat ke-111. Akan tetapi kebanyakan dari mereka yajhalun, mereka jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Wa qala walakin aktsarahum la ya'lamun, di ayat yang lain masih dalam surah Al-An'am ayat ke-37, akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak mengetahui, tidak berilmu. Ini ayat-ayat celaan bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Sehingga kalau kita ingin selamat dari celaan ini, kita harus punya ilmu. Berarti di antara sebab untuk selamat dari golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus terlepas dari yang namanya kejahilan. Wa qala ta'ala, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum
adallu sabila. Apakah kamu menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau mereka itu berakal? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang. Cukup sampai di situ. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang. Disebutkan oleh sebagian ulama kita dalam menafsirkan ayat ini, kalau binatang mereka paham, mereka mengerti tujuan penciptaannya. Saya diciptakan untuk ini, saya diciptakan untuk ini. Itu binatang. Kalau orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berpaling dari agama, yang tidak punya ilmu agama, dia tidak paham, dia tidak punya ilmu, dia tidak mengerti hakikat penciptaannya, sehingga mereka pun tercela. Lihat ucapan penulis rahimahullah ta'ala, falam yaqtasir subhanahu ala tasbihil juhali bil an'am hatta ja'alahum adalla sabilan minhum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan menyerupakan orang-orang bodoh dengan binatang. Tidak sampai di situ, bahkan sampai Allah jadikan mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang. Rendahnya mereka, tercelanya mereka, orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mau mendengarkan syariat Allah, orang-orang yang tidak memahami tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kal an'am, seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat dari binatang. Waqal, dan juga kalau tadi dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-44, wa qala ta'ala inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukumul ladina la ya'qilun. Al-Anfal ayat ke-22. Sesungguhnya syarrud dawab, sejelek-jelek, ad-dawab, binatang yang melata, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah inna syarrad dawabi indallah summul bukumul ladina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang mereka itu tuli, mereka bisu, mereka orang-orang yang tidak berakal. Lihat, akhbaro annal juhal syarrud dawabi indahu. Allah mengkhabarkan inna syarrud dawab, Allah mengkhabarkan bahwasanya al-juhal, orang-orang yang bodoh. Siapa mereka itu? Summul bukumul ladina la yaqilun, itulah orang-orang yang bodoh. Allah khabarkan bahwa mereka adalah syarrud dawabi indah, dia adalah sejelek-jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhtilafi asnafiha minal hamir was-siba' wal-kilab wal-hasarat wasair dawab. Mereka yang paling jelek, al-ikhtilafi asnafiha, dengan berbagai macam jenisnya. Minal hamir, apakah itu keledai, ataukah binatang buas, ataukah anjing, ataukah binatang-binatang kecil, dan semua binatang yang melata. Fal juhal, maka orang-orang bodoh, syarrun minhum, lebih jelek dari semua itu. Orang-orang yang summul bukumul ladina la yaqilun, itu
itu lebih jelek daripada al-hamir, daripada keledai. Ini celaan. Ini celaan untuk orang-orang yang tidak berilmu, yang bodoh terhadap agamanya. Walaysa ala dinir rusul adarru minal juhal. Dan tidak ada di atas agama para rasul yang lebih berbahaya dibandingkan orang-orang bodoh. Ini sumber kerusakan, al-juhal. Orang-orang bodoh itu kebanyakannya tersesat, dan kebanyakannya juga menyesatkan orang lain. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Adur minal juhal. Balhum a'da'uhum alal haqiqah. Bahkan mereka itu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu agama, itu adalah musuh para rasul yang sebenarnya. Bahayanya kalau tidak punya ilmu, tercelah, terhitung sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah. Wa qala ta'ala li nabiyhi wa qad a'adahu fala takunanna minal jahilin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindunginya. Fala takunanna minal jahilin. Janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Al-An'am 35. Wa qala kalimuhu Musa alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan berkata kalimuhu, ini gelar untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimullah, termasuk nabi, termasuk rasul yang paling banyak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia dikenal dengan kalimullah. Berkata Musa, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai saya menjadi dari golongannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Cukup ini seluruhnya menunjukkan jeleknya, hinanya, tercelanya ketika seseorang tidak punya ilmu agama. Nabi berlindung dari sifat tersebut. Wa qala li awwali rusulihi Nuh alaihi salam, wa qala li awwali rusulihi Nuhin alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya yang pertama. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam awwalur rusul. Beliau alaihi salam rasul yang pertama. Jadi banyak nabi-nabi punya gelar khusus. Punya keutamaan tersendiri. Nabi Nuh awalur rusul. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan beliau dengan tangannya. Nabi Musa kalimullah, nabi yang paling banyak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim khalilullah. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya, yakni Nuh alaihi salatu wassalam, awalur rusul, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kamu, wahai Nuh, jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dalam surah Hud ayat ke-46. Ini ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terjadi banjir yang sangat besar,
adab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpaling. Termasuk yang tenggelam anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh berkata, qala Nuh ya Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu dari ahliku dan sesungguhnya janjimu itu benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laisa min ahlika, anakmu itu bukan dari keluargamu, bukan ahlimu, karena dia kafir. Kemudian di akhir ayat, inni a'iduka an takuna minal jahilin, saya ingatkan, nasihatkan kamu wahai Nuh alaihi salatu wassalam, jangan sampai kamu masuk ke dalam golongannya orang-orang yang jahil. Dalam surah Hud ayat ke-46. Maka kata penulis, fahadihi halul jahilina indahu wal awwalu halu ahlil ilmi indahu. Dan ini keadaannya orang-orang yang jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, wallahu taala alam, yang diinginkan beliau, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan betapa mulianya ahlul ilm, keadaan ahlul ilm di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara subhanahu an uqubatihi li'a'daihi annahu mana'ahum ilma kitabihi wa ma'rifatihi, mana'ahum ilma kitabahu wa ma'rifatahu wa fiqhahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di antara uqubah, azab bagi musuh-musuhnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diadabkan untuk mereka, apa yang diturunkan siksaan untuk mereka, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mana'ahum, menghalangi mereka, menghalangi dari pengetahuan terhadap kitabnya. Annahu mana'ahum ilma kitabihi, afwan, ilma kitabihi wa ma'rifatihi wa fiqhihi. Allah melarang mereka, yakni musuh-musuhnya, untuk mengetahui tentang kitab Allah, terhalangi dari ilmu Alkitab, terhalangi dari ma'rifah terhadap Alkitab, jadi terhalangi dari mengilmui Alkitab sebagai ukubah untuk mereka, terhalangi dari memahami isi Alkitab. Jadi sebenarnya asalnya dari sisi pendalilan ini, kebodohan itu sebenarnya sebuah adab, adab dari Allah untuk mereka. Ketika ada orang-orang yang tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu tentang Alkitab, tidak bisa memahami Alkitab, maka hakikatnya itu adalah ukubah untuk mereka. Lihat, faqala ta'ala, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Apabila kamu membacakan, apabila kamu wahai Muhammad membacakan Al-Quran, kalau kamu membaca Al-Quran, ja'alna, kami kata Allah akan menjadikan, bainakah, di antara kamu, wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah,
dan di antara orang-orang yang tidak beriman terhadap negeri akhirat hijaban mastura, dinding hijab yang menutupi. Jadi ada pemisah. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, dan kami jadikan di atas hati-hati mereka, yakni hati-hati mereka orang-orang yang tidak beriman terhadap negeri akhirat, musuh-musuh Allah, itu ada penutup di hatinya sehingga dia tidak bisa memahami Alkitab. Wa fi adanihim waqra, dan pada pendengaran-pendengaran mereka juga ada yang menutupi, tertutup pendengaran mereka. Al-Isra ayat ke-45 dan 46. Jadi Allah jadikan penghalang untuk mereka. Maka sekali lagi, kebodohan hakikatnya adalah sebuah siksaan. Sehingga kita harus berusaha untuk terlepas dari keadaan yang seperti ini. Berulang kali diingatkan oleh ulama-ulama kita, tidak cukup dengan angan-angan, tapi harus ada usaha dan kesungguhan. Tidak cukup hanya sekedar daurah 1 bulan, tidak cukup hanya sekedar belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi kita harus belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita supaya terlepas dari golongan orang-orang yang tercela. Bahkan di sini parahnya, bahayanya, karena tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin tercela di sisi manusia, mungkin bisa dikatakan manusia itu salah dalam penilaian. Tapi ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak punya ilmu agama. Wa amara subhanahu nabiyahu bil i'radi anhum. Lihat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Faqal wa'arid anil jahilin, dalam surah Al-A'raf ayat ke-199. Dan berpalinglah kamu wahai Muhammad, artinya tinggalkan mereka orang-orang yang bodoh, berpaling dari orang yang bodoh. Wa athna ala ibadihi bil i'radi anhum wa mutarakatihim, kama fi qawlihi ta'ala wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Lihat, Allah perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Dan Allah memuji, asna, memuji ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, bil i'radi anhum wa mutarakatihim, ketika hamba-hamba yang soleh ini berpaling dari orang-orang yang jahil, meninggalkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar al-lagwa, orang-orang mukmin, orang-orang soleh mendengar al-lagwa, perkataan yang sia-sia, a'radu anhu, mereka pun, yakni orang-orang mukmin, orang-orang soleh, berpaling darinya, dari ucapan yang sia-sia tersebut. Wa qalu, ucapan al-lagwa sia-sia itu ucapannya orang-orang jahil. Dan waqalu, dan mereka pun berkata, yakni orang-orang mukmin, orang-orang soleh, lana a'maluna, untuk kami amalan kami, walakum a'malukum, dan untuk kalian amalan kalian, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian, la nabtaghil jahilin, kami tidak mencari jalannya orang-orang yang jahil, kami tidak menuntut jalannya orang-orang yang jahil. Allah puji
ketika berpaling dari orang-orang jahil. Wa qala ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau yang tadi dalam surah Al-Qasas ayat ke-55. Kalau ini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Dan apabila yakni orang-orang ibadur Rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman, orang-orang mukmin, orang-orang soleh, kalau orang-orang jahil berbicara kepada mereka, ya, orang-orang jahil kalau berbicara sembarang bicaranya, akan tetapi jawabannya orang-orang mukmin, orang-orang soleh, qalu salama. Wa kullu hada yadullu ala qubhil jahli indahu wa bughdihi lil jahli wa ahlihi wa kadzalika huwa 'indan nas fa inna kulla ahadin yatabarra'u minhu wa in kana fihi. Maka semua ini ayat-ayat yang telah dibacakan menunjukkan atas jeleknya kebodohan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdihi lil jahli wa ahlihi, dan Allah marah, Allah murka terhadap kebodohan dan orang-orang bodoh. Wa kadzalika huwa 'indan nas, bahkan yang demikian itu juga terjadi di sisi manusia. Bagaimana keadaannya? Fa inna kulla ahadin, maka sesungguhnya setiap orang yatabarra'u minhu, itu berlepas diri dari yang namanya kebodohan, wa in kana fihi, walaupun sebenarnya dia adalah orang bodoh. Tidak mau dikatakan orang bodoh karena hinanya, rendahnya yang namanya kebodohan. Sehingga walaupun dia orang yang tidak paham, orang yang tidak bodoh, dia mengatakan saya tidak bodoh, saya orang yang punya ilmu. Karena jeleknya namanya kebodohan, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Karena hinanya, rendahnya, jeleknya yang namanya kebodohan, menunjukkan mulianya, tingginya kedudukannya yang namanya ilmu dan ahlul ilm. Jadi ini sisi yang ke-31. Allah mencela yang namanya kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Al-wajhu tsani wa tsalasun, panjang ini. Sisi yang ke-32 agak panjang. Sisi yang ke-32, annal ilma hayatun wa nur. Sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan, sumber kehidupan. Wa nur, dan dia adalah cahaya yang namanya ilmu. Wal jahlu mautun wa zulmah, dan namanya kebodohan, dia adalah sebab kematian dan kegelapan. Wasyarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur, dan kejelekan seluruhnya ketika tidak adanya yang namanya kehidupan dan cahaya. Wal khairu kulluhu sababuhu an-nur wal hayatu, dan kebaikan seluruhnya sebabnya adalah ketika ada cahaya dan kehidupan. Jadi di sini beliau akan menekankan bahwa ilmu itu adalah sumber kehidupan, sumber cahaya. Fa innan nur yakshifu an haqa'iqil asya wa yubayyinu maratibaha, karena sesungguhnya cahaya itu, yang namanya cahaya, dia akan menyingkap tentang hakikat sesuatu, menjelaskan tentang tingkatannya. Jadi sesuatu ini akan jelas kalau ada cahaya.
suatu benda atau apapun itu akan jelas nampak, kita bisa ketahui kalau ada cahaya. Ini barang ini barang ini, kalau ada cahaya. Jadi yaksifu an haqaiqil asya. Wal hayatu hiya musahhihatu li sifatil kamal wal mujibah li tasdidil aqwali wal a'mal. Dan kehidupan itu dialah yang membenarkan sifat-sifat yang sempurna, yang mengharuskan baiknya ucapan dan perbuatan. Kalau tidak hidup bagaimana caranya? Orang mati tidak bisa berbuat. Wa kullu ma tasarrafa minal hayati fahuwa khairun kulluhu. Maka segala sesuatu yang bersumber, dia bergerak, sumber dari yang namanya kehidupan, maka dia kebaikan seluruhnya. Kal haya, seperti haya, sifat malu. Boleh berikan contoh. Al haya sifat malu alladhi sababuhu kamalu hayatil qalbi wa tasawwuruhu haqiqatil qabhi wa nafarathu minhu. Jadi seperti yang namanya sifat malu, dia adalah sebabnya ada sifat malu itu kalau hati itu hidup. Jadi orang yang hidup hatinya itu yang punya sifat malu. Dan ketika hati ini bisa tergambar di dalamnya, bisa menggambarkan hakikat kejelekan, dan dia pun akan lari darinya. Jadi ketika di sini beliau ingin tekankan, ketika hati hidup, maka akan muncul sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya sifat malu. Malu untuk melakukan kejelekan. Wadidduhu, dan lawannya al-waqahatu wal fuhsh. Al-waqahah itu orang yang tidak tahu malu. Dan wal fuhsh, kata-kata kotor, sifat keji. Wasababuhu, dan sebabnya orang yang tidak punya malu. Kenapa dia tidak punya malu? Kenapa dia kalau berbuat yang keji, berucap ucapan yang kotor? Mautul qalbi, karena hatinya mati. Wa adamu nafartihi minal qabih, dan dia tidak lari dari sifat-sifat yang jelek. Jadi kalau hati mati, tidak ada rasa malunya. Jadi sini beliau ingin menjelaskan sebenarnya tentang hakikat ilmu, bahwa ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Kalau hati hidup, akal hidup, akan muncul kebaikan-kebaikan. Kalau hati mati, perasaan mati, kejelekan yang akan terlihat. Wa kal haya, dan seperti juga al haya'u, kal haya'i. Al haya itu ini alladhi huwal matar alladhi bihi hayatu kulli syai'. Al haya, air hujan kadang dinamakan juga al haya, dan dia itu adalah air hujan yang dengannya hidup segala sesuatu. Qala ta'ala,
aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang-orang yang dia itu mati, lihat diibaratkan dia orang mati, fa ahyaynahu, maka kami dihidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan di tengah manusia, kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama keadaannya, perumpamaannya seperti orang-orang yang di dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya? Jadi apakah sama orang yang berjalan dengan cahaya dengan orang yang berada di dalam kegelapan, tidak ada cahayanya, yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Tentunya jawabannya tidak sama. Apa komentar Al-Imam Ibnul Qayyim? Kana maitan bil jahli qalbuhu, adalah mati dengan kebodohan hatinya. Fa ahyahu bil ilm, maka Allah hidupkan dengan ilmu. Jadi asalnya dia mati hatinya. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang mati hatinya dinamakan jahiliyah. Kenapa? Karena mati hatinya. Kemudian dihidupkan dengan ilmu. Wa ja'ala lahu minal iman, kemudian dijadikan baginya dari keimanan sebagai cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah manusia. Tentunya tidak sama. Jawabannya jelas tidak sama. Jam berapa Isya? Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kalau tadi ayat aw man kana maitan fahyainahu dalam surah Al-An'am ayat ke-122. Kalau ayat yang baru saja kita bacakan ini dalam surah Al-Hadid ayat ke-28 sampai 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah terhadap rasulnya. Apa balasannya? Yu'tikum, akan diberikan kepada kalian kiflaini min rahmati. Kiflaini al-haddu wan nasib, dua bahagian dari rahmatnya. Ini berselisih ahlu tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini itu berkenaan dengan ahlul kitab yang mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepadanya. Kemudian setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mengimani Rasulullah sehingga dia mendapatkan dua bahagian rahmat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan kami jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan ampunan untuk kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'alla ya'lama ahlul kitabi, supaya ahlul kitab mengetahui, alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa dia itu tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu untuk mendatangkan keutamaan itu sendiri kepada dirinya. Wa annal fadla biyadillah, dan sesungguhnya keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut
yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-257. Allah Subhanahu wa taala adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut. At-taghut itu segala sesuatu yang melampaui batas, dari matbu, apakah diikuti, atau muta' ataupun ditaati. Yukhrijunahum minad nuri ila dhulumat. Taghut itu mengeluarkan mereka, yakni orang-orang kafir, dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan masih banyak ayat-ayat yang beliau akan sebutkan, yang seluruhnya menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sebab kehidupan. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Tanpa ilmu, hati akan mati. Beliau akan juga sebutkan bahwa ilmu itu ibaratnya ruh. Ilmu itu ibaratnya ruh. Kalau ruh hilang dari jasad, ulama kita kadang mengibaratkan bahwa ruh itu yang membawa jasad kita. Kalau ruh ini pergi, maka jasad ini akan mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka demikianlah syariat Allah, demikianlah agama Allah, demikianlah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dia adalah ruh. Kalau ruh itu pergi, maka matilah hati kita. Wal'iyadzubillah. Matilah hati ini. Karena itu diantara sebab kenapa umat ini, umat Islam, diantara sebab umat Islam dipermainkan oleh musuh-musuhnya, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan musuh-musuhnya, diantara sebabnya ketika umat Islam jauh dari yang namanya ilmu agama. Itu diantara sebab. Karena kalau kita membaca kitab-kitab ulama-ulama kita, diantara perkara yang sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam ketika umat Islam itu berbondong-bondong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling mereka takutkan. Bukan jumlah banyaknya umat Islam yang mereka takutkan, tetapi yang mereka takutkan ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka takutkan. Jadi ini beberapa yang bisa kita sampaikan dari ucapan penulis, bahwa Allah mencela yang namanya kebodohan, menunjukkan bahwa yang namanya kebodohan, yang namanya orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tercela, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini beliau menyebutkan pada sisi yang ke-32, dan masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Beliau menyebutkan bahwa ilmu itu ibaratnya adalah ilmu itu adalah sebab kehidupan, dan ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Dan beliau sudah sebutkan bahwa kalau ada kehidupan, maka akan muncul kebaikan yang banyak. Kalau ada cahaya, maka akan jelas hakikat sesuatu. Kita bisa mengenal ini yang baik, ini yang buruk, ini tauhid, ini kesyirikan, ini sunnah, ini bid'ah. Kalau kita punya cahaya, apa cahayanya? Ilmu. Demikian seterusnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.